Mikel Arteta has said that Viktor Gyökeres is definitely out of their Champions League game at Sparta Prague tomorrow. Now, Arteta has admitted it's a concern as the player hasn't had muscular injuries in the past. This is the bit that should scare you, Arsenal. Lini depan ternyata masih saja jadi problem akut yang belum terselesaikan dari Arsenal. Sekalipun musim ini sudah mendatangkan Viktor Gyökeres, barisan penyerang meriam London tetap saja dalam bahaya ketika doi absen. Dan itu baru saja terbukti. Saat Gyökeres cedera, Mikel Arteta tak bisa berbohong kalau dirinya pening dengan kondisi ujung tombak timnya. Namun Arsenal beruntung masih memiliki Mikel Merino dalam daftar pemain musim ini. Hampir saja masuk dalam rencana jual, Merino masih berjasa sebagai pahlawan di tengah kebuntuan. Bukan berposisi sebagai penyerang murni, Merino justru berperan sebagai juru selamat saat dipasang sebagai ujung tombak. Lantas, apakah ketajaman Merino adalah buah dari eksperimental Arteta? Benarkah Merino terbiasa menjalankan peran sebagai penyerang sejak usia belia? Pada pekan ke-10 Premier League, Arsenal memang mampu mengatasi perlawanan Burnley di rumah sendiri. Namun ada harga mahal yang harus dibayar. Bomber baru mereka Viktor Gyökeres alami masalah pada bagian ototnya. Ex penyerang Brighton itu sejatinya sempat mengemas gol di babak pertama, tapi semua berubah saat dirinya alami nyeri sehingga ditarik di 45 menit kedua. Mengutip dari Mirror, selepas laga Mikel Arteta mengaku was-was dengan cedera Gyökeres, sebab Gyökeres jarang punya masalah dengan otot. Maka, pemeriksaan lebih lanjut dilakukan guna mengetahui seberapa parah cedera itu. Tim dokter The Gunners memang belum membagikan estimasi lama absennya Gyökeres, tapi Arteta sudah memutuskan tak membawanya ke Republik Ceko. Dengan begitu, Arsenal bertolak melawan Slavia Praha tanpa satupun striker murni. Itu fakta karena Gabriel Jesus dan Kai Havertz masih nyaman mendekam di ruang perawatan. Apa mau dikata, Arteta mempercayakan Mikel Merino sebagai ujung tombak untuk laga tersebut. Mungkin keputusan ini sudah tak asing bagi penggemar garis keras Arsenal. Itu karena momen ini kembali mengulang dari skema musim lalu kala Merino jadi tulang punggung lini depan saat Jesus dan Havertz AFK. Untuk away ke Praha, Arteta mengusung formasi 4-3-3, di mana Merino diapit Bukayo Saka di kanan dan Leandro Trossard di kiri. Formasi inilah yang biasa digunakan waktu Merino berlakon menjadi penyerang. Turun pertama kali menggantikan peran Gyökeres, jebolan Akademi Osasuna itu langsung menjalankan tugas dengan ciamik. Selepas Saka membuka keunggulan menit 32, Merino menyumbangkan 2 gol menit 46 dan 68. Bantuan gol Merino itu antarkan Arsenal ke papan atas fase Liga dan memperpanjang win streak menjadi 10 laga di semua kompetisi. Selepas laga di Praha, Arteta mengungkapkan rasa syukur yang mendalam atas kontribusi luar biasa Merino. Mantan bawahan Pep Guardiola itu kembali mengingatkan kalau dirinya memang semula mumet ora karuan dengan hilangnya Gyökeres, sehingga kembali menempatkan Merino di posisi striker. Namun, semua kekhawatiran itu sirna setelah melihat performa impresif sang pemain. Di hadapan lensa kamera, Arteta tak segan memancarkan pujian pada pemain 29 tahun tersebut. Menurut saya, dia selalu punya timing yang bagus dan kemampuan penyelesaian satu sentuhan di kotak penalti. Dan saat menjawab pertanyaan apakah ada arahan khusus untuk Merino sebelum laga, Arteta menyampaikan sebagai berikut. Saya berbicara dengannya agar lebih dekat ke kotak penalti, memahami waktu dan ruang untuk menyerang sesuai bentuk pertahanan lawan. Pada akhirnya, Merino tak membuat Arteta kecewa. Penampilannya di Praha menjadi bukti bahwa Merino bukan lagi bisa, tapi jago beradaptasi di berbagai peran penting dalam taktik fleksibel. Arteta pun menegaskan memiliki pemain seperti Merino di tim adalah sebuah berkah besar bagi Arsenal.
Jika ditanya sejak kapan Mikel Merino berperan sebagai penyerang, jawabannya bermula dari eksperimen yang dilakukan Mikel Arteta pada musim lalu. Dilansir dari bola.net, perubahan posisi itu terjadi pertama kali dalam laga melawan Leicester City di Premier League. Saat itu Arsenal tengah dilanda krisis di lini depan karena Gabriel Jesus dan Kai Havertz harus menepi akibat cedera. Arteta pun mengambil keputusan berani dengan menempatkan Merino yang sejatinya gelandang tengah sebagai ujung tombak. Keputusan itu ternyata berbuah manis. Dalam debutnya sebagai penyerang, Merino langsung mencetak 2 gol dan membawa Arsenal meraih kemenangan penting. Sejak momen tersebut, performa Merino sebagai penyerang darurat terus meningkat. Ia tak hanya menjadi solusi sementara, melainkan jadi salah satu kunci dalam beberapa laga krusial. Sepanjang sisa musim lalu, Merino tercatat membukukan total 9 gol di semua kompetisi. Sebuah capaian luar biasa bagi pemain yang bukan spesialis penyerang. Gol-golnya bahkan sering hadir di saat-saat genting, membantu Arsenal mengumumkan poin vital di Premier League maupun kompetisi Eropa. Eksperimen Arteta pun terbukti berhasil, menjadikan Merino perwujudan dari fleksibilitas dan efektivitas taktiknya. Mikel Merino sejatinya bukan sosok asing dalam urusan mencetak gol. Meski kini lebih dikenal sebagai gelandang tengah yang rajin merangsek ke kotak penalti, bakat menyerangnya ternyata sudah tampak sejak usia belia. Menurut The Guardian, Merino sendiri menjelaskan bahwa dirinya acap kali berganti posisi saat muda, termasuk pernah menjadi penyerang nomor 9. Kesempatan menjadi penyerang itu didapat saat menimba ilmu di tim kecil bernama CD Amigo. Kendati tak cukup lama mengemban posisi itu, naluri ofensifnya konsisten terasah, membuatnya selalu punya insting membaca ruang dan mencari posisi terbaik di mulut gawang. Perubahan peran mulai terjadi ketika ia naik level bersama tim muda Osasuna. Pelatih Merino kala itu melihat potensi besarnya sebagai gelandang box-to-box yang tak hanya tangguh bertahan, tetapi juga klinis dalam membantu serangan. Peran inilah yang kemudian berlanjut saat dirinya masuk level senior, mulai dari Borussia Dortmund hingga Real Sociedad. Dengan sejarah pernah jadi penyerang, Merino tak terlihat kagok ketika Arteta beberapa kali menempatkannya lebih maju di lini depan. Ia tahu bagaimana bergerak di area berbahaya, memanfaatkan celah di antara bek lawan, dan melepaskan tembakan dengan ketenangan khas penyerang alami. Hal serupa juga tampak dalam kiprahnya di timnas Spanyol, di mana ia kerap diplot sebagai penyerang. Pengalaman masa kecil sebagai penyerang itulah yang kini menjadi pondasi penting dalam permainan dinamis Merino di level tertinggi. Absennya Victor Gyökeres untuk waktu yang cukup lama akibat cedera menjadi pukulan bagi Arsenal. Namun di sisi lain membuka peluang besar bagi Mikel Merino untuk tampil lebih bersinar. Pemain asal Spanyol itu sempat dikabarkan akan dilepas pada awal musim setelah kedatangan Gyökeres dari Sporting CP. Namun Arteta kini menarik kembali keputusannya. Performa Merino yang stabil dan kemampuannya mencetak gol dari second line membuatnya menjadi aset penting dalam skema serangan Arsenal. Bila berkaca pada laporan Daily Mail, Jesus memang sudah terlihat berlatih setelah jenuh 10 bulan berdiam di atas kasur. Namun, Merino berpotensi tetap jadi tumpuan utama dalam mendulang gol dan menjaga produktivitas tim selama Gyökeres out. Apalagi selama berseragam Arsenal, berkaca pada data FotMob, Merino sudah mencetak 12 gol dalam 59 laga. Arteta diyakini akan memberikan kepercayaan penuh padanya untuk mengisi kekosongan peran ofensif di sejumlah laga penting. Musim ini Arsenal diprediksi mampu bersaing di berbagai kompetisi, mulai dari Premier League hingga Liga Champions. Jika konsistensinya terus terjaga, Merino bukan hanya akan menepis keraguan publik, tetapi juga menjadi bagian penting dari perjalanan sukses The Gunners. Di tengah badai cedera yang melanda lini depan, sinar Merino bisa menjadi penentu arah nasib Arsenal di musim penuh tantangan ini.